Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mamaat, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman, di slide sebelumnya saya mendapatkan kertas waktu bersin tuh. Waduh. Pantesan hidung gue gatel-gatel ya. Oke, jadi di dalam kertas itu ada tulisan yang bertuliskan stres akulturasi. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata tersebut, stres dan akulturasi. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai stres akulturasi. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, simak video ini sampai habis biar teman-teman bisa lebih paham apa itu sih stres akulturasi gitu kan. Oke, stres ya. Stres yaitu suatu gangguan mental yang dialami seseorang ketika menghadapi tekanan. Nah, tekanan itu muncul akibat dari seseorang atau individu itu tidak bisa memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Nah, sedangkan akulturasi itu pertemuan atau percampuran dua unsur kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi. Nah, gini ya. Nah, mungkin teman-teman sudah mendebak ya, sudah bisa mengawang-awang gitu. Stres akulturasi itu gini ya teman-teman. Mudahnya jadi keadaan di mana seseorang itu tidak bisa beradaptasi akibat adanya akulturasi itu. Jadi akibat akulturasi itu seseorang itu mengalami stres gitu ya, karena adanya perbedaan. Dia melihat adanya perbedaan ketika berakulturasi. Contoh nih, misalnya ada mahasiswa dari misalnya saya ya, jangan jauh-jauh. Contohnya saya misalnya merantau ke Bandar Lampung nih. Saya bertemu dengan orang Jawa misalnya kan, banyak orang Jawa. Terus saya bertemu budaya-budaya baru tentunya kan. Saya kan orang Sunda nih misalnya. Contoh nih, kalau di Sunda itu urang ya. Urang itu saya. Sedangkan kalau di Jawa urang itu udang. Kawan saya nih ada yang nanya, dari mana lo kok urang matos meli pulsa? Emang udang bisa beli pulsa apa? Salah satunya gitu. Terus misalnya contoh lain, misalnya saya nih, budaya saya bertemu orang Lampung nih. Ini contoh kecilnya ya. Misalnya kalau di saya kan lawang itu di Sunda itu lawang itu kan ini tuh apa namanya, tempat masuk pintu itu ya, itulah pokoknya. Sedangkan Lampung itu lawang itu gila coba. Saya kan di kosan saya tuh banyak orang-orang Lampung. Terus dia duduk gitu di lawang, di tempat pintu itu. Wih, jangan di lawang dong. Apa lo? Apa ngomong-ngomong lawang? Api niku kan. Laga niku. Langsung kan ngajak berantem jadinya. Bilang saya gila kan, pikirnya udah itu. Nah, dari contoh-contoh yang telah saya sampaikan, jadi seseorang itu merasa dirinya itu kok kayak gini ya, budaya-budaya baru itu kayak gini ya. Nah, dia itu merasa kepikiran gitu, sehingga itu yang membuat mereka stres. Nah, sehingga itulah yang disebut mungkin lebih singkatnya mengenai stres akulturasi. Stres akulturasi yang di sekarang, di zaman ini, di era sekarang, mungkin yang lagi gencar-gencarnya booming, itu mengenai COVID-19, itu akan dibahas oleh kawan saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa kaitkan nih dengan keadaan Indonesia saat ini. Seperti yang kita tahu, Indonesia sedang menghadapi pandemi yang cukup meresahkan umat manusia di berbagai belahan dunia karena penyebarannya yang sangat mudah
Dan ya, kalian semua pasti udah pada tahu kan apa? Corona. Iya, COVID-19 atau coronavirus. Nah, seperti yang kita tahu, coronavirus ini memang diketahui bisa menular dari kontak langsung kepada penderita atau dari percikan droplet dari penderita tersebut. Nah, akibat dari itu, tentunya berbagai kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan warga negara Indonesia akhirnya menjadi banyak yang berubah supaya tidak tertular oleh penyakit tersebut. Selain dari kegiatan sehari-hari yang berubah, banyak budaya-budaya baru atau budaya-budaya yang saat ini dilakukan untuk upaya pencegahan penularan. Di luar dari itu juga karena pemberitaan-pemberitaan yang sudah disebar tentang virus ini, akhirnya orang-orang jadi pada takut kan, karena diberitakan kalau penderitanya ada yang meninggal gitu. Jadi orang-orang pada takut tuh. Dari situ juga pemerintah jadi membuat peraturan atau mencanangkan upaya-upaya pencegahan penularan dari virus tersebut. Beberapa diantaranya ada social distancing. Seperti yang kita tahu, social distancing udah pada tahu kan? Ya kayak jaga jarak gitu loh, jaga jarak dari manusia satu ke manusia lain, apalagi orang di luar, pokoknya intinya jaga jarak. Nah, karena itu jadi banyak orang yang harus diam di rumah, karantina sendiri. Jadi banyak yang suntuk, banyak yang nggak ada aktivitas, banyak yang nggak dapat penghasilan, banyak yang ya pokoknya jadi pada suntuk. Yang kumpul-kumpul itu juga jadi pada nggak ada. Apalagi lebaran ini, kita tahu kan orang Indonesia itu punya budaya mudik. Sedih kan kalau misalnya nggak bisa mudik. Jadi ya di situ bersedih karena budaya social distancing ini. Terus karena adanya coronavirus ini, orang-orang jadi nggak bisa mudik, orang-orang jadi nggak bisa kumpul-kumpul, orang-orang yang dulunya biasa nongkrong-nongkrong, arisan, itu jadi nggak bisa. Akhirnya banyak tekanan-tekanan yang nggak bisa sharing sama teman, nggak bisa berbagi aura positif. Akhirnya banyak tempat-tempat yang dirugikan. Beberapa diantaranya ya tempat-tempat nongkrong, kafe-kafe, perusahaan-perusahaan makanan, supermarket, jadi menurun penghasilannya, bahkan banyak yang rugi. Dari situ akhirnya banyak terjadi PHK. Selain PHK juga banyak pemotongan gaji. Akhirnya banyak deh tekanan di situ. Nah, kita juga tahu nih, atau kita mesti tahu kalau tekanan ini tuh nggak terjadi di kalangan yang terlihat susah aja, tapi orang-orang yang terlihat nggak susah, contohnya kayak bos-bos gitu. Kalian bayangin deh, nggak ada pemasukan, nggak ada lagi yang nongkrong, nggak ada lagi konsumen semakin sedikit, dari mana pemasuk? Dan seperti yang kita tahu nih, kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak kan sekarang tidak diperbolehkan ya. Jadi budaya kita yang merayakan akikahan, kumpul-kumpul, 7 bulanan, 3 bulanan, pernikahan, itu jadi nggak bisa kumpul lagi. Kalian bayangin, orang-orang yang udah punya ekspektasi tentang pernikahannya pasti gimana gitu, pasti stres kan, pasti kepikiran lah, pasti ya gitulah. Tapi ya disitulah akibat dari perubahan budaya yang disebabkan oleh coronavirus ini. Nah, tapi menurut saya tidak menutup kemungkinan sih adanya perubahan. Maksudnya tidak menutup kemungkinan adanya perubahan budaya.
setelah orang-orang udah beradaptasi. Terus gitu aja kali ya. Gak. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor psikologis yang dapat mengurangi stres. Nah, teman-teman, stres merupakan fakta hidup yang pasti pernah dan akan dialami oleh setiap individu. Akan tetapi, cara kita menghadapi stres itu dapat menentukan seberapa besar kemampuan kita dalam mengatasi stres yang kita alami. Setiap individu pastinya bereaksi secara berbeda terhadap stres yang dialaminya, tergantung berbagai macam faktor psikologisnya, seperti bagaimana individu tersebut memaknai peristiwa yang dapat memicu terjadinya stres yang dialaminya. Di sini kita ambil satu contoh, misalnya kehamilan. Nah, kehamilan ini bisa menjadi stresor positif ataupun negatif, tergantung seberapa besar hasrat pasangan untuk memiliki seorang anak serta kesiapan mereka untuk dapat membesarkan seorang anak. Nah, dapat dikatakan stres karena kehamilan ini tergantung seberapa besar nilai seorang anak di mata mereka, kemudian bagaimana persepsi mereka tentang self-efficacy atas kemampuan mereka dalam membesarkan seorang anak. Selanjutnya, apa aja sih faktor-faktor yang dapat mengurangi stres? Nah, faktor-faktor itu ada 6. Tapi di sini saya akan membahas 3 faktor-faktor yang dapat mengurangi stres. Yang pertama yaitu cara coping stres, kemudian self-efficacy, dan yang ketiga adalah daya tahan psikologis. Nah, yang pertama yaitu cara coping stres. Teman-teman, berpura-pura seolah masalah tidak ada ataupun tidak terjadi merupakan salah satu bentuk penyangkalan. Nah, penyangkalan ini merupakan salah satu contoh coping stres yang berfokus kepada emosi atau emotion focus coping. Nah, di coping yang berfokus terhadap emosi ini, seseorang berusaha mengurangi dampak stresor, yaitu dengan cara ia menyangkal adanya stresor, bahkan menarik diri dari situasi. Akan tetapi, stresor yang berfokus pada emosi ini dengan cara penyangkalan tidak dapat menghilangkan stresor, terutama stresornya itu penyakit yang serius. Justru penyangkalan ini akan membuat kesehatan tubuhnya akan semakin memburuk. Contohnya, ketika seseorang mengidap penyakit kanker, ketika ia melakukan penyangkalan yang membuatnya tidak menaati atau mematuhi penanganan medis, kemudian mengabaikan informasi-informasi yang dapat membuatnya sembuh, serta mengabaikan gejala-gejala yang dialaminya, itu akan semakin memperburuk keadaan kesehatannya. Di dalam coping stres, tidak hanya emosi yang menjadi fokusnya, akan tetapi masalah juga merupakan salah satu fokus dari coping stres atau problem focus coping. Nah, di dalam coping yang berfokus terhadap masalah ini, seseorang berusaha menilai stresor yang dialaminya dengan positif dan melakukan mengubah atau memodifikasi reaksi untuk meringankan stresor yang dialami. Faktor-faktor yang selanjutnya yaitu harapan akan self-efficacy. Nah, harapan akan self-efficacy ini berkenaan dengan harapan kita terhadap kemampuan diri, yaitu kemampuan diri akan menampilkan tingkah laku yang kreatif, kemudian harapan terhadap kemampuan diri untuk dapat menyelesaikan masalah ataupun tantangan yang kita hadapi. Contohnya, ketika kita stres terhadap ujian yang akan kita hadapi, ketika kita memiliki self-efficacy atau kepercayaan terhadap kemampuan diri kita bahwa kita dapat menyelesaikan ujian kita dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik, itu akan
menjadi motivasi tersendiri dari kita dan akan meringankan stres yang kita alami. Tentunya tidak lupa juga untuk belajar dengan giat. Nah, faktor-faktor psikologis yang dapat mengurangi stres. Yang ketiga yaitu ketahanan psikologis. Ketahanan psikologis ini merupakan kemampuan dari seorang individu untuk beradaptasi terhadap stres atau kesulitan. Secara psikologis, orang yang memiliki ketahanan psikologis yang tinggi cenderung lebih efektif dalam mengatasi stres dengan cara pendekatan dengan coping terhadap masalah secara aktif. Individu yang memiliki ketahanan psikologisnya tinggi biasanya akan menunjukkan gejala fisik yang lebih sedikit. Kemudian, tingkat stres atau depresi dalam menghadapi stresornya lebih rendah dibandingkan individu yang tingkat ketahanan psikologisnya lebih rendah. Dan seseorang yang memiliki ketahanan psikologisnya lebih tinggi akan menilai stresor yang dialaminya itu dengan hal-hal positif, pikiran-pikiran positif, dan berpikir bahwa stresor yang dialaminya merupakan salah satu bentuk pengalaman yang luar biasa dan membuat hidupnya menarik serta menantang. Dan pengendalian merupakan faktor kunci dari ketahanan psikologis. Nah, itu saja dari saya. Faktor-faktor psikologis yang dapat mengurangi stres. Selanjutnya ada 3 faktor lagi yang dapat mengurangi stres. Akan dilanjutkan oleh saudari Eva. Nih, kita buka ya. Wah, ini guys. Nah, jadi ceritanya aku mau ngelanjutin materi nih dari kakak semuanya gak? Kakak samping, ya gak kak? Oke, jadi tuh aku mau ngelanjutin materi yang keempat. Itu ada optimisme. Optimisme itu adalah keyakinan atas segala sesuatu, hal-hal yang baik dan menyenangkan. Nah, sikap yang selalu mempunyai harapan baik dalam segala sesuatu. Nah, Einar Trausti dari Reykjavik University pernah melakukan penelitian di tahun 2012 terhadap 61 pasien yang divonis terkena kanker prostat. Nah, hasil penelitiannya itu bahwa sikap optimis, banyak melihat hal-hal yang baik dari diri dan sekitar, merupakan faktor pelindung yang dapat membantu penyembuhan pasien. Sementara sikap pesimis, jarang melihat hal-hal yang baik dari diri dan sekitar, itu merupakan faktor risiko yang dapat membuat penyakit menjadi akan lebih parah. Oke. Nah, faktor yang kelima itu ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial menurut Cooper dan Watson, dukungan sosial adalah bantuan yang diperoleh individu secara terus-menerus dari individu lain, kelompok, dan masyarakat luas. Nah, para peneliti percaya bahwa memiliki kontak sosial yang luas dapat membantu melindungi sistem kekebalan tubuh terhadap stres. Para peneliti di Swedia dan Amerika menemukan bahwa orang-orang dengan tingkat dukungan sosial yang lebih tinggi kelihatannya akan hidup lebih lama. Dengan adanya orang-orang sekitar akan membantu orang tersebut menemukan alternatif cara coping dalam menghadapi stresor atau sekedar memberi dukungan emosional yang dibutuhkan selama masa-masa sulit. Nah, faktor yang terakhir atau faktor yang keenam adalah identitas etnik. Menurut Anderson, stres tertentu sering dihadapi oleh orang-orang Afrika Amerika seperti rasis, kemiskinan, kekerasan, dan kondisi kehidupan yang padat akan mengakibatkan tingginya risiko masalah kesehatan. Akan tetapi, orang-orang Afrika Amerika sering menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap stres. Faktor-faktor yang dapat menahan stres pada orang-orang Afrika Amerika diantaranya adalah jaringan sosial keluarga yang kuat, teman, keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam menghadapi stres, keterampilan coping, serta identitas etnik.
Memiliki dan memelihara kebanggaan terhadap identitas etnik dan warisan budaya dapat membantu orang-orang Afrika Amerika dan etnik minoritas lain dalam menghadapi stres yang terkait dalam rasisme. Dadah.